Allah penyelamat kami percaya Tuhan, setiap kami pada saat kami berdoa bersama-sama dari tempat-Mu Tuhan, di udara ini Tuhan, kami percaya Tuhan, roh-roh ini Tuhan boleh bersatu, dan juga boleh menggerakkan hati Tuhan untuk menolong setiap kami. Amin. Tuhan, di mana dalam firman-Mu minggu ini dikatakan bahwa kuatkanlah, teguhkan hatimu. Ya, benar. Di dalam Yosua 1 ayat 3, 6, 9 sebanyak 3 kali yang Tuhan ingatkan kepada Yosua dan Kaleb. Tuhan, kami percaya kami adalah ingin untuk mengikuti janji-Mu Tuhan, untuk masuk dalam masa-masa krisis ini Tuhan. Memang kami menguatkan bukan hati kami bersama-sama dengan teman-teman kami. Kekuatan itu Tuhan akan semakin tambahkan dalam kehidupan kami. Amin. Masa-masa ini Tuhan tidak mudah, tapi kami bersyukur kami boleh bersama-sama Zoom ini. Bersama Tuhan boleh menguatkan suara kami masih boleh bisa berdoa, kami masih boleh mendengar, kami masih boleh memiliki fasilitas yang ada di dalam kehidupan Tuhan, kami. terima Itu adalah kasih berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Amin. Syukur semuanya Tuhan, biarlah kami boleh melihat semuanya bukan dari kekurangan, kesulitan, atau ketidakseimbangan, ketidakadilan, tetapi kami boleh melihat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Pada malam ini Tuhan, kalau kami masih boleh ada hidup bernafas di rumah sakit, Tuhan, kami masih boleh sehat, itu tanda penyertaan Tuhan. Amin. Firman-Mu Tuhan, kami berdoa, malaikat Tuhan menjaga setiap kami satu persatu. Malaikat Tuhan menantang setiap kami, Tuhan perintahkan, kami percaya di Mazmur 91 Tuhan di ayat 9 juga, Tuhan akan perintahkan malaikat Tuhan akan kirimkan untuk menjaga setiap kaki kami tidak akan terlantar oleh batu. Amin. Dalam nama berkati malam ini. Amin. Oke, kalau masih ada, saya merasa mungkin masih ada 1 atau 2 orang. Oh yes Tuhan. Oh Yes, Tuhan. Oh, saya berdoa, Tuhan kasih saya gambaran sebuah matahari. Dan saya bertanya, apa arti matahari? Tuhan mengingatkan aku satu ayat tentang fajar pagi. Oh Tuhan, Ana berdoa Tuhan seperti fajar pagi Tuhan. Janji-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan. Tidak pernah Tuhan terlambat Tuhan. Engkau selalu Tuhan menggenapi janji-janji-Mu Tuhan. Biarkan kami Tuhan tetap terus berpegang Tuhan kepada janji-Mu Tuhan. Karena setiap hari fajar akan terbit dan kami percaya setiap janji-Mu Tuhan Engkau genapi dalam hidup kami Tuhan. Amin. Tuhan berikan kami keteguhan hati Tuhan. Berikan kami hati yang teguh Tuhan dalam mengikuti Engkau Tuhan. Amin. Amin. Ya Bapa untuk janji-Mu buat setiap kami ya Bapa. Yes, Hanya dalam Yes, nama Tuhan. kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Oke, kalau mungkin masih ada, kalau tidak nanti Angel akan tutup. Oh, Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Seperti pembacaan firman hari ini Tuhan di Mazmur 144 ayat 2 Tuhan, yaitu Engkau adalah tempat pelindungan kami Tuhan, dan tubuh pertahanan kami Tuhan, kota benteng kami dan penyelamat kami, perisai kami dan tempat kami berlindung dan menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa-Mu ya, ke bangsa kuasa kami ya Tuhan. Tuhan, kami tahu semua pembelaan yang Kau berikan kepada kami, karena Engkau menyayangi, karena kasih-Mu yang begitu panjang dan dalam pada anak-anak-Mu ya Tuhan. Seperti yang dikatakan Henling Tuhan, kami percaya Engkau akan terus menggenapi semua firman-firman-Mu terhadap kami ya Tuhan. Dan seperti khotbah Cianjur di minggu-minggu yang lalu Tuhan, kami percaya Tuhan, hanya kami bersandar dan menyerahkan seluruhnya kepadamu tanpa ada tanda tanya, kami akan mendapatkan semua pembelaan dan kemenangan itu ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan, di mana firman-Mu digenapi di malam ini juga ya Tuhan. Benar Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, waktu aku berdoa tadi, aku merasakan, aku melihat ada satu orang yang sedang memegang satu kapak.
Tuhan yang terus sedang memotong pohon, Tuhan sedang membelah kayu pohon. Tuhan, dan aku merasakan bahwa Tuhan orang ini, Tuhan dia sepertinya sangat, Tuhan dia sebenarnya sudah nggak sadar lagi dia tuh lagi ngapain. Tuhan, dia terus mengayunkan, dan mengayunkan. Tuhan, tanpa dia juga nggak lihat lagi ini pohonnya akan rubuh atau tidak, dan sebagainya. Tuhan, aku merasakan bahwa sungguh, Tuhan, mungkin ada Tuhan di antara kami, yang saat ini ya Tuhan kami sedang bingung. Tuhan, kami mungkin melakukan hari demi hari, begitu saja Tuhan, dengan Tuhan kami kehilangan akan arah, kami kehilangan akan goal, akan tujuan kami, dan kami melewati hari demi hari. Bapak, asal bisa melewati hari ini, Tuhan, kami mungkin sudah happy, sudah bersyukur, dan kami tahu Tuhan, betul Tuhan, Kau mau ajarkan kami menjadi orang yang bersyukur setiap hari. Dan aku percaya Tuhan, lebih lagi Kau mau buat kami Tuhan melihat Tuhan rancangan yang sudah Tuhan Kau pikirkan selama ini untuk kami. Karena begitu Tuhan isi firman-Mu di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku tahu apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan mengenai Tuhan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan hari depan, bukan rancangan kecelakaan. Karena aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anakmu mau klaimkan Tuhan, kalau ada pikiran yang masuk dari iblis, yang merasakan bahwa setiap kesialan atau kecelakaan, ketidakadilan, itu terjadi Tuhan oleh karena Engkau. Oleh karena Tuhan, Engkau tidak sayang sama kami. Tuhan, semua pikiran ini Tuhan kami mau patahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Apa adanya kami datang di hadapan Engkau. Karena Kau mengasihi kami apa adanya. Terima kasih Bapa. Bukan kami bukan menjadi orang yang tidak bertujuan. Tapi setiap hari kami tahu apa yang sedang kami lakukan, apa yang sedang kami persiapkan, apa yang sedang kami rencanakan. Tuhan, kalau ada saat-saatnya kami bingung dan kami kurang hikmat, Tuhan, firman-Mu sendiri berkata, biarkan sungguh Kau minta kepada sumber hikmat, maka sumber hikmat itu akan memberikan hikmat yang daripada surga. Terima kasih kami berdoa ya Bapa. Dan saat ini kami bersatu hati, berdoa memberkati buat Icel, Tuhan, kami bersyukur di saat yang tepat, Tuhan Engkau menyelamatkan dia, Bapak, sehingga dia Tuhan sudah hampir dehidrasi, tapi terima kasih Tuhan di saat yang luar biasa Kau menolong anak ini, Tuhan Kau melihat hati dia, Tuhan hari Minggu anakmu masih Zoom Tuhan sama anak-anak sekolah Minggu, masih ada Icel. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Kau kuatkan Icel Tuhan, sampai hari Minggu depan, ketika kami berkumpul lagi dengan anak-anak sekolah Minggu, dia sudah bisa hadir, dia sudah bisa ikut, Tuhan, dia bisa menyaksikan bagaimana Engkau menyelamatkan hidup dia, bagaimana Tuhan Engkau menyembuhkan semua penyakitnya. Berkati buat Yeni, Asan, berkati buat Rev, berkati Tuhan buat juga Tita yang masih dalam masa-masa penantian kelahiran, pasti sudah sangat Tuhan, perutnya sudah sangat besar, mungkin sudah merasa nggak enak, tapi kami berdoa dalam nama Yesus, kekuatan-Mu yang ganda Tuhan Kau berkati buat dia. Terima kasih dan urapi setiap daripada kami hari ini walaupun tidak ada topik secara khusus Tuhan, tapi biarkan sungguh Kau yang pimpin pembicaraan kami, sehingga tetap semua pembicaraan kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Oke. Siapa yang diberkati oleh lagu tadi? Ada? Oke. Sekarang hampir tiap hari ya saya dengerin dan saya merasa Allah adalah Allah pembela. Ya, jadi kalau dalam firman Tuhan, oke, saya mute dulu yang si Santo ya. Jadi kalau dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Pao Hui Shi. Ya, Pao Hui Shi itu dalam bahasa Mandarin artinya itu adalah seperti pengacara, ya. Jadi kalau kalian pernah lihat film pengacara, ya kan ada jaksa penuntut, ada hakim, terus pasti ada pembela. Jadi pembela itu hebatnya adalah entah ini orang dosanya kayak apa, dia pasti akan berusaha membela, ya kan? Dia mungkin dari sisi, kok orang ini bisa mencuri, ya mungkin dia sudah 1 minggu nggak makan, maksudnya dia akan membela dengan segala macam cara supaya hakim dalam memutuskan perkara ini bisa meringankan hukuman atas terdakwa tersebut gitu loh. Nah, jadi sebenarnya
kita ini adalah orang-orang yang penuh dengan surat hutang dosa, gitu ya. Jadi si penuntut, ya si pendakwa yaitu iblis sendiri, ya dia akan berusaha mengeluarkan bukti-bukti bahwa kita tuh memang bersalah. Jadi di dalam khotbah Mandarin hari Sabtu yang lalu, Angel bawa soal peperangan rohani. Ya, sekarang Angel juga sudah ngerti bagaimana membedakan kebohongan dan dakwaan. Kebohongan itu artinya iblis menggunakan kebohongan untuk berbohong. Tapi kalau dakwaan itu artinya iblis menggunakan hal yang tepat, hal yang benar untuk berbohong. Jadi misalnya gitu ya, Angel ini misalnya ya taruhlah ada orang merasa gue udah tua gitu ya, gue tuh udah 60 jel gitu kan, kayak gitu gue tuh nggak ada gunanya, gue tuh udah nggak bisa melayani karena gue tuh udah tua gitu loh. Jadi ini adalah bentuk dakwaan. Kenapa? Karena kebenaran kalau dia sudah 60 tahun itu suatu hal yang benar, maksudnya umurnya benar gitu loh, tapi embel-embel belakangnya itu benar atau enggak? Enggak. Siapa bilang orang yang umur 60-70 tidak bisa melayani Tuhan, tidak bisa berdoa? Siapa yang bilang gitu loh? Jadi hati-hati dengan dakwaan. Dakwaan itu iblis tuh tahu loh semua masa lalu kita, ya. Dia tahu masa saat ini, tapi dia nggak tahu masa depan kita. Ya, jadi dia akan korek di depan Tuhan masa lalu kita, dan tapi dia akan tambahkan yang embel-embel gitu ya. Lihat tuh Tuhan, si orang itu gitu ya. Dia begini lagi, dia begitu lagi. Oke, jadi kita jangan sampai terkecoh dengan dakwanya iblis. Amin. Ya, jadi bilang sama diri sendiri, aku jangan terkecoh oleh dakwaannya iblis. Oke, kita jangan sampai terkecoh dengan dakwaannya iblis ya. Oke, sekarang kalau misalnya bisa buka videonya ya, boleh buka. Kalau misalnya ada nggak pertanyaan yang pengen ditanyakan sebelum Angel ngomong sesuatu gitu ya, maksudnya kalau ada pertanyaan yang pengen ditanyakan boleh angkat tangan atau apapun, pertanyaan apapun boleh. Nanti mungkin aku juga bisa tanya yang lain-lain, maksudnya pendapatnya gitu ya. Ada atau semuanya hari ini datang untuk mendengarkan? Ada? Agus? Oh ya. Elina angkat tangan ya tadi ya? Iya. Oh iya. Ya, boleh silakan. Ya. Elina mau tanya. Kan setiap kali kesaksian gitu kan, habis itu kebesokannya pasti akan ada terjadi sesuatu hal yang mungkin yang membetekan kita gitu, membetekan Elina gitu. Itu apa karena salah satu cobaan dari iblis yang tuh kan siapa suruh kamu bersaksi gitu, kadang bisa ada muncul kayak suara itu kan, siapa suruh kamu bersaksi, habis bersaksi tuh kayak nah tuh akibatnya gitu. Itu apakah kecohan dari iblis juga gitu, Ci? Sering sih terjadi gitu. Oke, jadi kamu merasa abis kamu bersaksi atau abis kamu melayani malah banyak cobaan gitu ya? Iya. Oh ya, oke. How? Oke, ada yang mau coba jawab nggak? Ci Jenny mungkin? Enggak dulu berat deh. cobaannya. Berat ya pertanyaannya. Aling nggak? Wah, bete banget kadang sih. Oh, bikin bete banget ya? Aling mungkin pernah merasakan hal yang sama, mungkin ada nggak? Abis melayani, abis grup ya, wah maksudnya cobaannya pernah nggak gitu lah? Atau malah mungkin sebelum sel group atau gimana gitu? Ya silakan. Naik kelas aja, ada ujian. Kata itu kayak mau naik kelas, ada ujian katanya. Itu jawaban, maksudnya ini jawaban. Iya. Oh jawaban. Itu dicobai karena dia. Ayub aja dicobai karena dia heaven. Apaan? Ayub aja dicobai, maksudnya dalam artian. Iya. Karena dia diberkati Tuhan. Kalau dari kesaksian kamu bisa memberkati orang, kenapa nggak iblis mencobai kamu? Ngerti. Oke. Hao. Hao. Thank you. Itu. Aling ada mau tambahin?
Pernah nggak mengalami hal yang sama? Buat sementara sih enggak sih. Oh, enggak. Sementara kalau kalau sebelum pelayanan sih nggak ada cobaan, mungkin karena di rumah kali ya. Jadi paling habis pelayanan aku rasanya sukacita sih. Cuman kalau sebelum pelayanan adanya ketakutan gitu, kayak yang orang ngomong, lu bisa nggak? Entar lu gimana bawainnya gitu-gituan sih, kayak dakwaan ya. Iya, kalau begitu namanya apa? Kebohongan. Menjatuhkan. Karena belum terjadi. Iya, dia udah nakut-nakutin lu dulu, itu namanya kebohongan. Iya. Kalau aku rasain yang kebohongan. Lebih sering begitu. Oke. Oke, Liao Ci, Hen Hao. Oke, Ci Jenny kayaknya mau ngomong sesuatu, tapi Ci, lu di-mute, Ci. Lu mute. Buka dulu. Ya, tadi yang Elina bilang, saya melihat itu adalah satu intimidasi iblis sih. Iya, lanjut. Jadi, iblis kan tidak suka ya kalau kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ya, jadi dia coba mengintimidasi kita dengan segala macam cara gitu supaya kita tuh tidak mau bersaksi lagi, tidak mau mengabarkan sukacita untuk mengenai Tuhan kita. Iya. Gitu. Oke, bentuk intimidasi. Oke. Hen Hao. Sampai kan ada pepatah kan mengatakan. Iya, pepatah. Wang wang xingfu hen duanzang. Ini pepatah tidak alkitabiah sama sekali, oke? Tidak akan kuterjemahkan. Oke. Tadi si Elina bilang wang wang xingfu hen duanzang, maksudnya tuh kebahagiaan itu kan sangat singkat, dia bilang kayak gitu. Tapi aku bilang tuh pepatah tidak alkitabiah sama sekali ya. Oke, jadi kita lupakan, tolong dicoret ya. Oke. Yang lainnya ini pada tutup video ini aku bingung, si Agus masih di sana? Agusnya Iksan, Agus Cahyadi masih. Yeni mungkin lagi repot baby ya. Iya, kalau menurut saya sih. Dengar. Iya. Saya teringat dengan Mesir ke Kanaan itu. Kalau kita Mesir ke Kanaan bangsa Israel itu sebenarnya perlu 2 minggu untuk ke Kanaan. Tapi kenapa bangsa Israel itu perlu sampai 2 bulan? Masalah ini seperti dengan pemikiran kita. Sebenarnya itu di dalam kehidupan ini, kita setiap hari berperang dengan pikiran. Iya. Apapun kesaksian, kita mau nggak kesaksian, saat ini pun kita juga bisa perang berpikiran. Iya. Nah, kalau misalkan kita bisa melewati itu, kalau kita bisa melewati, kita tidak akan berpikir. Tetapi kalau kita masih berpikir bete, berarti kita belum melewati proses itu. Iya. Itu aja jadinya. Kalau misalkan memang masih ada terjadi, kenapa kok merasa bete besoknya? Nah, itu mungkin masih bergumul di situ. Tapi kalau sudah lewat, tidak akan berpikir kembali. Iya. Oke. Hen Hao. Ya. Taca Hempang. Oke, aku simpulkan ya. Jadi gini, kalau misalnya nih ada anak cell group ngomong begitu sama Angel, aku akan tanya mungkin lebih spesifik. Yang bikin lu bete itu apa? Jadi, jangan lupa gini loh. Tidak semua hal yang terjadi di dalam hidup kita yang tidak baik, itu pasti serangan iblis. Oke? Belum tentu. Jadi, tidak bisa kita bilang hari ini kita sakit perut, itu pasti iblis serang kita. Jangan-jangan karena kita memang mahnya lagi kambuh, dan sebagainya. Oke? Jadi, tidak bisa melulu menyalahkan iblis. Jadi, nah, misalnya gini nih, Angel dalam rangka perjalanan ke gereja untuk rekaman, tiba-tiba ban kempes. Biasanya orang mikirnya apa? Waduh, ini serangan iblis bikin ban hamba Tuhan kempes. Benar nggak? Ya kan? Pasti itu normalnya. Oke, normalnya seperti itu. Nah, yang penting sebenarnya peperangan rohani itu bukan ban kempesnya. Tapi lu gimana pikiran lu dan respon lu terhadap hal ini. Ya. Misalnya, responku adalah, Tuhan, kok begini sih? Lu udah tahu, gua tuh udah nggak ada waktu. Ito tuh udah nungguin gua rekaman di gereja gitu loh. Hari ini tuh kita schedule-nya tight schedule, maksudnya tuh schedule-nya padat gitu loh. Kok lu masih izinin sih gitu ya ban gua kempes? Nah, ketika kita seperti itu, artinya kita tuh sudah kalah dalam peperangan rohani. Oke? Karena kita sudah dibuat bete oleh hal ini.
Nah, tapi kalau respon kita adalah Tuhan, oke, ini ban kempes nih. Oke, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ya, jadi aku bukan bersumur-sumur sama Tuhan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, dikasih mana salah, nggak dikasih mana salah, dikasih air salah, nggak dikasih air salah, dikasih burung salah, bingung mau ngapain kan? Nah, kalau aku tidak karena hal ini jadinya memaki-maki Tuhan atau jadi down sendiri, artinya aku tidak masuk dalam perangkap iblis. Ngerti ya maksud aku ya? Oke. Jadi mungkin ban kempes itu beneran serangan dari iblis, mungkin misalnya nih. Tapi not justru serangan. Tapi gimana lu meresponi itu baru menentukan kita tuh menang atau kalah dalam peperangan rohani yang hari itu. Oke? Nah, itu kenapa yang kita mesti waspada, jangan sampai kita membuat satu respon yang melulu membuat kita kalah dalam peperangan rohani. Nah, ini kadang-kadang perlu latihan. Jadi jadi itu yang aku bilang. Nah, sekarang kembali soal BT. Kalau BT itu selalu muncul di hal yang sama, atau di saat yang sama seperti Elina bilang, ini contoh yang sangat bagus ya. Habis aku bersaksi kok muncul. Nah, jadi sekali aku bete, tapi kita tahu bete itu membuat kita jadi nggak konsen kerja, jadi males ketemu orang, males caring orang. Nah, kita sudah tahu. Kalau kita sudah seperti itu, berarti kita sudah kalah dalam peperangan rohani itu. Nah, jadi yang Elina harus lakukan adalah sehabis lu bersaksi, malah lu harus bilang, dalam nama Yesus Tuhan, segala intimidasi, segala lobang, karena kadang-kadang ya, karena peperangan rohani itu kan tidak kelihatan dengan mata. Sehabis kita melayani orang lain, mungkin ada sesuatu, orang bilang candran ya, bahasa Mandarin, candran atau apa ya, kayak apa, kena, apa namanya itu, bercak-bercaknya gitu loh. Kena apa namanya sih, link, gimana ngomongnya ya, candran itu, kena, misalnya lu minum kuah gitu loh, terus lu punya laptop kena kuah gitu ya, kena kuah sedikit gitu. Maksudnya kira-kira seperti terpercik. Ya, terpercik, iya. Karena percikan-percikan itu, dan itu kan nggak terjadi, dan kalau misalnya saat itu roh kita lagi nggak kuat, dan apalagi kita mungkin sedang berdosa, baik itu pikiran, perbuatan, kita nggak sadar, lobang itu terbuka, celah itu terbuka, maka iblis itu akan masuk dan tambah garam, tambah gula gitu ya, biar enak gitu loh, maksudnya biar kita tuh dibuat enak oleh strategi dia gitu. Nah, jadi pertama, kalau Elina sudah tahu nih, wah, jadi sama, misalnya kayak aku sama John, kita tuh sudah tahu, 1 minggu itu hari peperangan yang paling banyak peperangan itu Sabtu. Sudah tahu banget. Jadi dulu kalau kita berantem tuh biasanya apa? Sabtu. Ya, tapi lama-lama, nah itu dia pentingnya gitu ya, lama-lama, wah ini nggak boleh nih, kita kalah terus nih. Jadi sejak saat itu, kita selalu waspada, apalagi kalau kita harus naik sangtai, naik mimbar berdua. Jadi kita harus tahu, oke Tuhan, kita tutup bungkus anak-anak, tutup bungkus keluarga kita, tutup bungkus kalian, karena Tuhan mungkin bisa nyerangnya lewat kalian. Maksudnya bukan kalian nyerang gue ya, tapi maksudnya, aduh, jadi anak saya kok banyak banget masalahnya gitu ya. Yang satu down, satu lagi down, yang bikin kita jadi worry, nggak bisa fokus ke pelayanan gitu loh. Jadi, nah itu yang kita minta Tuhan, dalam nama Yesus tutup bungkus, Tuhan kalau kita ada dosa dan sebagainya, tutup celah, kita mengaku dosa dan sebagainya. Jadi, karena ini sudah terjadi beberapa kali, itu membuat kita semakin waspada. Jadi, Elina, saat-saat seperti ini, harusnya lu semakin waspada. Dan, lu bilang sama Tuhan, dan lu juga klaimkan sama iblis, sorry ya, gue nggak akan bete lagi gitu. Nah, tapi kalau bete-nya ini nih gara-gara hal yang memang lain, misalnya, ada satu pekerja yang memang kerjanya nggak becus, bikin lu kesal gitu loh, bikin lu bete. Nah, hal yang lain yang mesti kita tetap lakukan adalah kita coba komunikasi sama dia. Kok lu lakukan hal yang sama terus gitu loh? Maksudnya, kok lu salah lagi? Makanya ini aku merasa, jadi nggak melulu juga semuanya kita ke arah rohani, tapi kita melupakan hal yang kita harus lakukan dalam pekerjaan kita. Jadi aku merasa ini akan sangat tergantung dengan hal yang membuat kita bete itu apa gitu. Jadi tapi kita bisa berdoa, kita bisa kita bisa mencegah ya, karena pencegahan itu lebih baik dari pengobatan. Jadi kita bisa mencegah agar kita jangan masuk ke dalam peperangan rohani. Oke, ngerti? Ngerti ya? Oke, how. Oke, next. Oke, siapa ya? Agus Iksan. Kenapa, Ci? Kenapa, Ci? Gile, ngeri banget.
Kayak ditodong loh. Agus ada pertanyaan apa enggak, Gus? Nggak ada, Ci. Jelas kok. Jelas ya? Enggak. Bukan, soal yang lain. Soal yang lain. Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, aku tanya ya. Ya. Aku yang nanya ya, oke. Riko pernah tanya, cuma aku nggak tahu hari ini dia nggak balas-balas WA aku juga. Riko tanya begini, Ci, apakah seseorang itu sekali diselamatkan, pasti selamanya diselamatkan? Oke, ya. Dia tanya, apakah orang itu sekali diselamatkan, pasti selamanya diselamatkan? Belum Kalau tentu. menurut Agus, gimana, Gus? Belum tentu, Ci. Belum tentu, oke. Menurut lu, kenapa? Ya, belum tentu karena kan semua berbalik pada sikap dan perilaku manusia itu tersendiri. Gitu. Memang kalau dia terlalu banyak membantah perintah Tuhan, ya otomatis pasti akan diberikan cobaan yang setimpal, gitu, Ci. Oke, maksud lo, kalau misalnya orang itu nggak taat-taat, dia sering membangkang, pastilah ada Tuhan hukuman. Pasti, ya akan memberikan gitu, cobaan sekalian, kayak gitu, Ci. Oh, oke. Ini dia si Riko ini maksudnya orang yang sudah dibaptis loh. Jadi maksudnya orang yang sudah terima keselamatan itu untuk selama-lamanya nggak keselamatan itu? Ya kalau memang orang itu benar-benar di jalan Tuhan, otomatis pasti Tuhan akan memberikan keselamatan dong. Tuhan akan menggenapi janjinya kan kepada kita. Oke, amin. Kalau gitu mungkin nggak keselamatan itu nggak terjadi sama orang yang bahkan sudah dibaptis, mungkin nggak? Mungkin nggak keselamatan misalnya, itu dia 3 hari sebelum dia meninggal, dia pergi mencuri gitu. Misalnya nih, dia pergi ke gereja terus, nggak masalah. Terus pergi, makanya ya, tapi 3 hari sebelum dia meninggal, dia pergi mencuri, merampok gitu. Berarti kan dia ke gerejanya tidak dengan setulus hati. Maksudnya, kok dia sampai bisa mencuri gitu ya? Nah, karena masih mencuri. Oke, ya. Kalau kita hidup di jalan Tuhan kan tidak mungkin menyakitkan orang lain. Kan hidup dalam Tuhan itu kan harus saling mengasihi. Amin. Oke. Au, sisi Gus, sisi. Oke, Santo mana ya? Tok, lagi masak ya? Iya, enggak, Ci. Gimana? Lagi masak ya? Enggak, Ci. Baru habis makan. Tok, pengen dengar pendapat lu. Kalau ada orang tanya, Tok, sekali diselamatkan itu selamanya nggak diselamatkan? Lu bakal jawabnya gimana? Ya, kalau pendapat pribadi sih, iya. Iya, oke. Nah, tapi ya kalau misalnya dari sendiri, pada dasarnya sendiri juga ada dua sih yang kadang di Alkitab kan, yang satu yang ada firman bahwa kerjakanlah keselamatanmu gitu loh. Artinya kan kita mengerjakannya gitu kan. Iya. Tapi kalau sesuai firman yang di Roma 10 bahwa apabila kita mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan adalah Raja dan mengaku dengan bahwa Yesus adalah bla. Iya. Ya intinya kan bahwa ketika kita mengaku bahwa itu diselamatkan gitu, itu nggak bicara mengenai dosa kita yang masa lalu, mengenai dosa kita yang sekarang, mengenai kita dosa yang masa depan gitu. Intinya ketika Tuhan menebus kita, artinya kita udah dibayar lunas gitu. Nah, gue sih ngambil yang ini, ngambil dari yang situ sih, maksudnya pokok yang situ gitu. Tapi kalau masalah mungkin di surga rumah kita seperti apa, itu dari buah-buah yang memang kita hasilkan gitu selama kita di sini di gitu dunia. Ya kan kata Paulus sendiri, kita harus seperti dalam pertandingan gitu loh. Ketika kita mencapai garis finish, ya siapa yang menang gitu. Ya kayak gitu sih, tapi sebenarnya gue sendiri juga bingung sih dengan dua hal ini sih. Cuma yang gue percaya saat ini sih adalah yang ini gitu. Kadang ya memang ada dua paham yang seperti itu. Ya kan Paulus juga ngomong kan dalam pertandingan ya semua berlari gitu loh. Tapi yang nyampe garis finish siapa? Tapi firman Tuhan juga katakan bahwa orang yang terdahulu diupah, upahnya sama gitu. Artinya semuanya tetap masuk surga, semuanya tetap diupah gitu. Oke. Nah, bingungnya di situ, tapi gue mengambil tetap percaya yang pertama gitu.
Ya, siapa tahu Cici juga bisa lebih jelaskan lebih detail. Oke. Kok lu rambut lu basah banget, lu baru habis mandi ya? Iya, baru habis mandi, Cici. Oh, belum oke. Iya, oke. Nah, oke, thank you. Kalian Fei Sang Pang. Oke, Cici ini ada mau nambahin? Lu tahu aja gue mau nambahin. Gile, gue siapa gitu? Enggak lah bertanya. Iya, Ci, silakan. Gini, keselamatan itu adalah sudah jaminan dari Tuhan, karena Tuhan Yesus mati di kayu salib memang untuk menyelamatkan kita. Tetapi setelah kita diselamatkan, kita harus punya iman. Imanlah yang akan menyelamatkan kita kemudiannya, gitu loh. Jadi kita harus konsisten, harus setelah kita dibaptis, kita udah manusia baru. Kita udah hidup baru. Jadi kita harus menjaga kekudusan itu sampai kedatangan Tuhan Yesus atau kematian menjemput kita, gitu loh. Jadi kalau menurut saya, kita tidak boleh ada celah, karena yang ada buli-buli minyak tuh, ada gadis-gadis yang kita harus menjaga minyaknya itu harus selalu sampai waktunya Tuhan datang tuh minyak kita masih menyala dengan baik, gitu loh. Jadi kalau kita Tuhan sudah menjanjikan itu, tapi kita belum tentu bisa memperoleh itu kalau kita tidak menjaganya, gitu. Agus Iksan ya, yang tadi si Jadi ngomong itu perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Mungkin Agus juga pernah dengar ya, yang 5 gadis. Mereka sama-sama punya lampu, sama-sama menanti mempelainya, tapi bedanya yang 5 yang bodoh itu minyaknya habis. Dia nggak bawa nggak bawa cadangan gitu loh. Ya, jadi ketika pengantinnya jemput, mereka jadinya ketinggalan gitu, nggak bisa gitu. Ya, oke. Jadi kalau gitu aku simpulkan ya, kalau misalnya ada yang mau tambahin boleh angkat tangan ya. Jadi gini, kalau bagi Angel pribadi begini, Tuhan menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita di kayu salib, itu kita jangan sampai cuma pikir, wow, gua dapat keselamatan, kunci, tiket, visa ke surga, udah tok. Kalau kita cuma mikir sampai seperti itu sayang banget. Jadi, keselamatan itu untuk selama-lamanya enggak. Aku yakin, kalau iman itu masih ada di dalam hati kita, itu sudah pasti. Karena firman Tuhan bilang apa? Tanpa iman, tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Itu 1. Kedua, firman Tuhan berkata, ketika anak manusia datang lagi ke bumi, dia nanyanya apa? Dia bukan nanya, adakah kasih di bumi ini? Bukan. Dia di dalam kitab Matius dikatakan, dia tanya, adakah iman di bumi ini? Ya, jadi iman itu seike paling dasar. Lu beriman nggak lu diselamatkan? Kalau kita nggak bisa jawab kita beriman, hati-hati. Mungkin keselamatan itu tidak bisa kita dapatkan karena kita diselamatkan oleh karena iman. Bukan karena kita ke gereja, bukan karena kita melakukan bakti sosial dan sebagainya. Itu tidak menambah arti keselamatan, oke? Tapi masalahnya Tuhan mau bilang, Angel gitu ya, yang aku mau tawarkan kepada orang yang percaya kepadaku, itu nggak cuma keselamatan masuk surga. Tetapi bagaimana hidup kita itu bisa masuk dalam rencana Tuhan. Ngerti ya? Oke. Jadi jangan sampai ya, pernah nggak sih kalian ketemu sama orang-orang ya, dia orang Kristen, oke? Dia meninggal gitu, dia meninggal. Dia meninggal, oke, dan kita tahu, oke, dia Kristen, terus dia dimakamkan atau dikuburkan ya secara Kristen. Nah, kita nyanyi lagu, ya Tuhan, terima kasih kau menerima rohnya gitu ya. Dia sekarang tenang, ada di sisi Bapa gitu ya, ada sebagainya. Ya. Tapi lu bisa merasa nggak orang ini dia itu menghidupi nggak panggilan Tuhan di hidup dia? Kalian pernah pikir begitu nggak sih? Kalian pernah nggak? Maksudnya tuh, jadi karena kalau kita cuma sampai pikiran, ini orang sudah percaya Tuhan, udah gitu ya. Jadi seperti Agus baru dibaptis. Harapan Angel,
Itu nggak cuma Gus nih, tiket lu sudah ada ke surga. Jadi lu jangan takut Gus, karena keselamatan itu ada Tuhan berikan buat Agus, karena Agus menerima Yesus sebagai juru selamat. Maksudnya kalau cuma ini toh, kita tuh selesai perkara. Kita bahkan nggak usah baca Alkitab lagi tiap hari, kita nggak usah berkumpul lagi, kita nggak usah sel group lagi, nggak usah ibadah lagi. Toh sudah diselamatkan. Tapi kenapa kita masih melanjutkan seperti yang tadi Santo bilang, kenapa kita tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Karena bonus yang Tuhan mau kasih itu masih banyak. Gitu. Surga yang dia mau kasih dalam hidup kita, itu nggak cuma waktu kita mati. Ngerti ya maksud aku ya? Tapi saat ini, di masa sekarang ini pun, Tuhan mau memberi kita hidup yang sesuai dengan rencana dia. Gitu. Tapi hidup itu bukan berarti segala sesuatu lancar, belum tentu. Tapi lu menghidupi panggilannya. Oke, ya Elina? Elina teringat khotbah Cici yang apakah kita akan finish well pada akhirnya? Iya, Meco, betul. Elina teringat khotbah itu. Iya, benar, soal finish well ya benar. Jadi jadi gini, yang Angel rindukan adalah setiap daripada kita suatu hari ketika kita bertemu dengan Tuhan, ya artinya waktu kita meninggal, orang tuh nggak cuma bilang, ya untunglah dia sudah dibaptis, jadi dia masuk surga. Maksudnya nggak cuma itu, tapi harus ditambah dengan satu, wow, selama hidup dia itu jadi pengaruh loh. Selama hidup dia tuh jadi berkat loh. Selama hidup dia itu berusaha loh memberitakan Injil. Selama hidup dia itu dipakai Tuhan loh. Kalian ngerti nggak maksud aku? Kalian mesti punya goal seperti ini. Dan tidak berhenti cuma asal gue diselamatkan udah selesai. Ngerti ya? Jadi karena yang Tuhan mau berikan itu lebih daripada cuma sekedar tiket masuk kepada surga. Ya. Nah jadi satu lagi adalah dulu di Taiwan ya ada satu artis ya, namanya Pai Ping Ping. Sampai sekarang dia masih hidup. Orangnya gendut-gendut, dia suka jadi MC terkenal. Anak dia itu masih kecil banget. Terus ditangkap, dipangcia, dan diperkosa oleh seseorang. Namanya Li Chinsing ya. Nah, nggak cuma diperkosa, dipotong-potong mayatnya. Dipotong-potong mayatnya, dan terakhir mayat ini dikirim ke Pai Ping Ping ini. Dikirim ke artis ini gitu loh. Nah, akhirnya setelah diusut polisi, ketangkep di sini, dan terus terang korban dia nggak cuma satu itu. Jadi dia tuh memang agak sedikit Yoitian ini, tapi pas dia di penjara gitu ya, itu ada orang beritakan Injil buat dia. Ada satu pendeta yang sangat berbeban buat dia, sampai terakhirnya Cinsing ini percaya Yesus, dibaptis di penjara. Tapi dia hukuman mati nggak menurut kalian? Hukuman mati. Ya, jadi akhirnya dia hukuman mati. Ya, jadi dia sudah mati orangnya ini ya. Nah, Pai Ping Ping ini puswang. Nggak seneng banget gitu ya. Dia merasa enak aja gitu ya. Enak aja udah berbuat sampai seperti itu cuma karena percaya Yesus, dia kayaknya maksudnya ngerti gak sih? Maksudnya kayaknya kok akhirnya happy ending lu ngerti gak? Maksudnya dia tuh puswang banget gitu loh. Dia nggak seneng gitu loh. Jadi waktu itu si Pai Ping Ping ini sangat banyak menyerang gereja. Karena kalau bagi kita, kenapa? Orang lu sedosa apapun, asal lu percaya Tuhan, Tuhan ampuni nggak? Ampuni. Tuhan ampuni. Nah, jadi aku nggak tahu menurut kalian gitu loh. Kalau misalnya ada orang yang tanya begitu, Okta misalnya, Okta, itu ya si pembunuh itu masuk penjara. Dia kurang ajar loh, dia bunuh si A, B, C. Tapi selama di penjara, nih orang beneran bertobat. Dia minta maaf juga sebelum dia dihukum mati. Dia minta maaf, dia bertobat dari dosa dia. Tapi enak banget ya, kayak gitu aja udah. Loh orang bilangnya dia diselamatkan ya, masuk surga ya. Dia maksudnya kan pusing, nggak suka banget gitu loh. Maksudnya, kalian tahu ya, hal ini sering terjadi loh di dunia. Maksudnya orang itu menganggap kita itu kok enak banget gitu loh. Orang asal bisa bertobat gitu loh. Ngerti nggak maksud aku? Jadi, aku cuma pengen tahu pendapat kalian. Menurut kalian, Li Chinsing ini, dia diterima nggak beneran di sisi Bapa? Maksudnya tuh dia, maksudnya
kalau kalian yang dicurigai oleh orang-orang ya sebagai orang Kristen, enak aja ya lu orangnya, kalau gitu ya udah gue buat dosa aja terus sampai terakhir gue baru cepat-cepat minta ampun gitu. Nah, maksudnya menurut kalian ini satu pertanyaan mendasar, tapi menurut kalian akan jawabnya seperti apa gitu? Ya, oke. Olivia lagi itu ya, katanya sinyalnya agak jelek hari ini. Ya. Oh, ada. Iya. Vivi ada dengerin? Ada denger? Ada dengar. Iya, iya. Gimana, Vi, menurut Vi? Maksudnya menyebalkan nggak sih orang seperti ini? Maksudnya udah berbuat dosa sampai sebegitunya, kejam, ya bengis. Dan tapi dia percaya Tuhan, terus dia 2 hari 3 hari kemudian dia dihukum mati gitu loh. Menurut lo gimana? Kalau jadi piping sih pasti kesel banget ya. Iya. Tapi kalau dilihat dari secara rohani sih setidaknya dia punya apa? Yang orang jahat ini menurut saya sih diselamatkan ya. Soalnya dia sebelum akhir hidupnya dia mengakui dosa dia. Ngerti. Berarti menurut Vivi dia menerima keselamatan itu ya, karena dia bersungguh-sungguh bertobat. Benar? Oke. Setuju nggak? Setuju nggak? Mana sih Okta tadi? Okta lagi sibuk ya. Setuju nggak kalian dia diselamatkan? Belum tentu, Jen. Oh, belum tentu ya. Kalau Ci Jenny, menurut Ci Jenny? Kalau saya sih, ini adalah hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kadang-kadang orang bilang, saya bertobat, saya terima Tuhan Yesus. Iya. Itu benar-benar benar-benar dia terima Tuhan Yesus sepenuhnya gitu. Ya sangat-sangat ini susah ya, karena hanya between he and God gitu loh. Betul. Ya, jadi iman dia benar-benar nggak saat dia terima Tuhan Yesus tuh sungguh-sungguh nggak? Kalau dia cuma ngomong doang, saya minta maaf, saya sudah melakukan, sekarang saya terima Tuhan Yesus, selesai enggak? Iya, benar. Rasanya sepertinya susah diterima ya, benar ya? Oke, iya. Aku tanya Agus deh, Agus saya baru dibaptis, lagi seru-serunya kan. Gus, kalau ada orang tanya lu, Gus, misalnya nih, lu udah berusaha, gue pengen dah bawa teman ke gereja, Ci, gitu kan. Terus orang bilang sama lu, ngapain Gus ke gereja? Ya udah nanti tunggu pas gue udah caputo udah mau meninggal lah, gue baru minta pendeta doain gue, baptis gue. Lu bakal jawab apa ke dia? Toh terakhir ya kalau dibaptis kan ya diselamatkan, ya udah gue sampai ya gak usah sekarang, Gus. Maksudnya gue ya nanti aja. Balik lagi ke iman, Ci. Kalau iman kita kuat, pasti kita nggak akan dengar omongan orang seperti itu. Dan kita tapi lu gimana jawab dia? Lu gimana jawab dia? Ya, kalau saya sih, paling saya jawabnya ya... Semoga. Semoga. Kalau saya, paling yang saya bilang ya, ini kan sudah tahu jalan. Besok mau meninggal, kan nggak tahu. Ya kan kita bilang, kita kan, ya ini di jalan hidup kita ya, apa yang kita sudah janji sama ya Tuhan ya kita harus tepatin. Jadi saya tetap akan ke gereja gitu. Ya, dia sih nggak lagi mempengaruhi elu, tapi elunya yang tadinya mau pengen beritaan Injil ke dia supaya dia bisa kenal Yesus, terima keselamatan gitu loh. Totalnya dia jawabnya begitu gitu loh. Dia nggak lagi mempengaruhi lu, dia happy for you, lu bisa dibaptis dia happy gitu loh. Tapi maksudnya pas lu bilang yuk ikut yuk ke gereja gitu loh, kenal Yesus, terus dia bilang nantilah tunggu gua sudah terakhir toh masih ada kesempatan gitu kan. Oh, ya kalau kayak gitu ya saya pasti bilang ya punya jalan pikiran seperti itu akan salah. Sebab ya Tuhan akan melihat dari ketulusan hati orang yang mau dibaptis. Memang kalau memang dia mau dibaptis harus benar-benar dengan setulus hati kan. Oke. Hanhal. Iya. Dan kalau misalnya udah sudden death tinggal injury time ya saya rasa baptisannya juga nggak akan diterima sama Tuhan. Karena niatnya kan udah jelek gitu. Iya, ngerti. Ya itu urusan, terus terang sih memang urusan dia sama Tuhan ya. Nah, kita nggak bisa menilai. Oke. Iya, jadi tapi mungkin boleh tambahin seperti yang Elina bilang,
Masalahnya lu dari mana tahu hidup lu kapan selesainya. Ini barusan hari ini aku punya sepupu, punya suami, baru umur 50, kemarin masih sehat, tapi kemarin malam dia tidur, pagi ini nggak bangun lagi. Wah, enak tuh, Ci. Iya enak, tapi semua keluarga dia begini. Maksudnya tuh nggak sama sekali. Heran kok dia nggak bangun-bangun gitu loh. Sampai akhirnya didobrak-dobrak pintunya, ternyata dia udah meninggal. Jadi maksud aku adalah, kita juga boleh, bukan kita nakut-nakuti orang ya, tapi kita boleh mengingatkan. Maksudnya, hidup kita tuh bukan di tangan kita sendiri. Ya, kita nggak tahu sampai kapan kita hidup gitu loh. Jadi kita hidup sebaik-baiknya. Dan orang seperti ini, bukan repot, maksudnya sayangnya adalah itu. Sebenarnya kalau dia lebih cepat percaya Tuhan, Tuhan mau pakai hidup dia, Tuhan mau berkati dia, Tuhan mau berikan dia damai sejahtera yang sesungguhnya. Tapi dia undur sampai terakhir gitu ya. Kalaupun benar-benar dia dengan tulus hati, dia sebelum meninggal dia baru dibaptis, tapi ya sebenarnya sayang, karena ya dia tidak, maksudnya ya hidup yang tadinya bisa lebih awal gitu ya, tapi Tuhan, tapi dia menolak. Tapi ya kita tetap berdoa gimana pun juga, Tuhan punya waktunya masing-masing. Jadi setiap daripada kita, itulah kenapa kita harus berdoa buat keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Ya karena kita nggak tahu pas ada satu jamahan, wah gitu ya. Sama seperti kita lah gitu lah, maksudnya kita dulu juga banyak alasan kita gitu ya untuk nggak percaya Tuhan. Tapi ketika jamahan itu sudah datang, ternyata gitu ya, kita bisa sampai saat ini tetap ikut Tuhan. Gitu. Jadi kita harus tetap punya iman gitu ya, dan percaya, dan courage, keberanian untuk memberitakan Injil buat keluarga kita. Oke? Amin ya. Oke. Boleh aku tambahin sebentar, Jil? Iya, Agus ya, silakan. Iya, saya kebetulan ada satu dapat baru-baru ini di Wahyu 22 ayat 12. Jadi ini ayat kitab Wahyu yang terakhir. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan segera datang dan Tuhan akan memberikan upah kepada setiap orang-orang menurut perbuatannya. Amin. Yes. Nah, dari hal ini kalau kita sambungkan mengenai keselamatan yang sudah Tuhan berikan, keselamatan itu memang Tuhan berikan, sudah Tuhan janjikan pada kita semua. Iya, itu. Tapi keselamatan itu tidak murahan. Ya, sudah. Keselamatan itu tidak murahan berarti tidak boleh digunakan seenak-enaknya. Dalam arti kata kalau kita seenak-enaknya, berarti setiap orang udah dibaptis aja. Berarti baptis kita bisa melakukan perbuatan seenak kita. Kita bisa melakukan pelanggaran lagi. Kita bisa melakukan perbuatan yang melukakan hati Tuhan. Tetapi di dalam firman Tuhan ada satu firman Tuhan yang mengatakan pengudusan. Pengudusan itu yang dikatakan kalau orang bilang sanctification. Nah, kenapa di dalam keselamatan itu tidak murahan? Nah, kenapa ada sanctification, pengudusan itu? Nah, pengudusan itu yang harus dilakukan oleh kita setiap hari. Karena sama manusia setiap hari itu harus pasti ada dosa. Iya, sudah. Iya, betul. Ada dosa. Nah, untuk shopping orang yang itu diselamatkan atau tidak diselamatkan, itu bisa dilihat dari seperti Tuhan Yesus pada waktu di kayu salib. Dan di sebelah kanan yang orang jahat itu berkata, hari ini juga engkau bersama aku di dengan Firdaus. Nah, tetapi berbeda itu dalam arti kata, kalau saat itu dia mengatakan dia dengan iman dia diselamatkan, memang. Tapi dengan buat kita yang ada di dunia ini, yang kita sudah melakukan kehendak Tuhan, kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan selama ini, itu berbeda mahkotanya. Gitu. Iya. Tidak mahkota kita yang Tuhan berikan kepada kita. Upah yang diberikan itu berbeda. Dan untuk keselamatan itu, ya kita tidak bisa menghakimi. Kalau misalnya dia tiba-tiba kita tidak bisa menghakimi, itu urusan Tuhan. Seperti Musa juga. Musa pada waktu itu, Musa bisa nggak masuk ke tanah Kanaan. Iya. Dia cuma hanya melihat, tapi yang bisa masuk Yosua dan Kaleb gitu. Iya, betul. Tapi sebenarnya di dalam firman Tuhan itu Musa ada di surga gitu. Tapi bukannya nggak masuk gitu. Tapi sebenarnya ada janji Tuhan untuk keselamatan buat dia gitu. Cuma hanya karena Musa waktu itu melakukan perbuatan yang tidak melanggar kemuliaan karena kemuliaan Tuhan, karena dia emosi, kemudian karena dia itu ibaratnya ini gue yang lakukan gitu.
yang lakukan. Oke. Wow. Ya, urusan itu tiap hari harus dilakukan sih kalau menurut. Betul. Dan Wahyu 22 ayat 12 ini sangat. Amin. Saya baru dapat beberapa hari ini Wahyu 22 ayat 12 kalau dibaca itu ada upahnya ternyata. Ada upahnya. Amin. Upahnya di Wahyu 22 ayat 12. Yes. Thank you. Amin. Wah, ingat ya Wahyu 22 ayat 12 ya. Ingat bahwa selain gitu ya kita lebih peka sama kebohongannya iblis, dakwanya iblis, jangan lupa bahwa jangan sampai ada celah dalam hidup kita ya, dan itu setiap hari ya. Jadi jangan berpikir wah hari ini misalnya nih kayak tadi Elina bilang aku nggak bete ya, haleluya gitu ya, tapi kita nggak menjamin besoknya lagi kita tidak jatuh lagi gitu loh. Jadi maksudnya makanya tiap hari kenapa mesti baca firman Tuhan gitu ya, kenapa kita mesti ada persekutuan gitu, karena tidak ada seorang pun yang cukup hebat, cukup sempurna untuk menghadapi. Amin. Oke. Ada lagi terakhir? Ya, gimana, Ci? Kalau menurut saya, kalau kita dibaptis itu mungkin kita dipilih Tuhan awalnya. Ya, kita dipilih Tuhan, kemudian setelah dibaptis itu what's next gitu loh. Apa yang kita harus lakukan setelah itu. Dan saya membaca Bible yang kemarin kita 1 bulan 5 minggu itu harus selesai. 6 minggu ya. Iya. Saya banyak sekali belajar, terutama di Perjanjian Baru ya, hukum kasih yang kan udah ini kan bahwa kita juga mengampuni, ya kan, mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi Tuhan. Banyak sekali persyaratan-persyaratan yang di dalam, maksudnya di firman Tuhan yang kita harus lakukan gitu loh. Kita harus taat. Dan kita harus menjaga kekudusan, kita yang tadi mengampuni itu poin paling penting loh. Kita kan suka bete sama orang, suka kesel sama orang, punya hal pahit, kita harus selesaikan semuanya gitu. Jadi bukan satu jalan yang mudah setelah saya baptis. Begitu. Banyak orang yang sudah dibaptis malah lebih jahat gitu loh. Iya kan? Ada gitu. Iya. Jadi proses perjalanan hidup itu memang harus tetap kita jaga. Jadi firman itu menuntun kita supaya kita tidak keluar dari rel yang tadi Angel ngomong. Iya, betul. Ya, jadi disitulah kalau kita bisa menjalankan itu dengan sungguh-sungguh, bukan hanya gue ke gereja, gue ikut Zoom, ya kan, gue jadi PAU, gue terus jadi kolektan, jadi ini bukan berarti menjamin kita masuk surga loh. Gitu. Gitu. Ya, jadi semuanya kembali lagi sesuai nggak sama firman yang Tuhan sudah katakan, yang Tuhan firmankan itu. Kalau benar itu kita jalanin, kayaknya ya itulah jaminan kerajaan surga. Tapi itu sulitnya luar biasa. Iya, siapa yang mengaku sulit? Ci, aku mau cerita, Ci. Si Santo tadi yang ngomong. Santo, lu keriting rambut ya, Tok ya? Enggak, Ci. Ini kemarin baru potong sendiri nih. Jangan diprotes, Ci. Kelihatan itu somplak-somplak tuh. Tolong jangan diprotes. Gua 4 bulan belum potong nih, Tok. Hah? Gua 4 bulan belum potong, jadi tumbuh malah. Iya, gua potong sendiri nih, udah 3 bulan gua potong sendiri. Gua jadi nggak botak lagi, ini pengen botakin lagi nih. Ya, silakan. Iya, kalau sebenarnya kalau masalah keselamatan, gue sih percaya di Efesus 2 gitu. Bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia. Nah, kasih karunia itu bicara mengenai gift-nya dari Tuhan gitu loh. Jadi kita nggak bisa menghakimi seseorang bahwa ini masuk surga, dia nggak masuk surga. Dia percaya Tuhan dia masuk surga. Dia percaya. Kalau menurut gue tuh itu urusannya Tuhan. Wahyu. Kenapa kita terlalu kadang ribetkan itu gitu loh? Iya. Nah, yang pengen gue cerita sih, maksudnya kan agak sedih sih, beberapa kemarin kan sempat chat di grup teman-teman lama gitu kan, maksudnya dulu kita pelayanan bareng waktu SMA gitu. Jadi kita masih ada grupnya, waktu itu kan kita pelayanan sekolah. Maksudnya dulu kita lihat bahwa kita tuh berapi-api gitu loh untuk sekolah. Kita bahkan kita seminggu bisa doa keliling itu sekolah berapa kali. Kita doa bareng, kita pelayanan bareng gitu.
Tapi ketika sampai di sini gitu, ketika mereka kemarin kan lagi bahas-bahas, jadi ada satu teman yang di GBI, dia post yang ini apa, yang dia bahwa kalau kondisi COVID kayak gini, orang ke gereja semakin berkurang. Otomatis pendapatan perpuluhan gereja semakin berkurang. Itu jadi masalah. Jadi ada dari GBI itu ada pendetanya yang bahas bahwa masalah COVID ini menyebabkan pendapatan gereja berkurang dan itu menjadi masalah besar gitu. Oke. Nah ini jadi polemik gitu. Iya. Nah ini jadi polemik di antara mereka sehingga mereka banyak membahas. Jadi mereka membahas ada mengenai perpuluhan bahwa gak perpuluhan lagi. Terus ada yang pindah-pindah gereja berpuluh-puluh kali. Ada yang lihat gerejanya protes ke pendeta ini nggak benar, pendeta ini nggak benar. Makanya nggak mau ikut gereja ini, terus gereja ini nggak bener apa. Terus yang gue lihat tuh, maksudnya dalam perjalanan hidup kita gitu, maksudnya mereka dulu juga sama gitu, sama-sama berjuang. Mungkin kita di sini juga sekarang gitu, kita sama-sama berjuang di dalam Tuhan gitu. Kita sama-sama meningkatkan iman gitu. Cuma dalam perjalanan hidup kita, ya itulah mengapa yang gue lihat sih ya, mengapa itu kita bagusnya kalau kita tuh ada yang namanya komunitas kayak seperti ini gitu loh. Betul. Yang gue lihat dari mereka, yang kenapa mereka bisa mundur, bisa banyak yang berkurang imannya pada Tuhan. Itu gue sampai sedih banget loh. Sampai gue tuliskin ayat yang ayat yang tadi Ci Angel ngomong. Seandainya kalau Tuhan datang ke bumi, akankah didapatkan iman gitu loh di kita gitu loh. Betul. Terus ya itu sama gue tambahin ayat yang yang apakah kita yang dahulu mau menjadi yang terbelakang gitu loh. Yang terbelakang menjadi yang terdahulu gitu. Jadi ya gue bersyukur banget sih ya. Maksudnya maksudnya kita gak usah pikirin keselamatan, tapi salah satu yang membuat kita tetap di dalam Tuhan adalah komunitas. Komunitas yang kuat, komunitas yang sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, itu akan menguatkan iman kita di dalam Tuhan gitu. Jadi jangan pernah keluar dari komunitas sih menurut gue. Amin. Wow. Memang Roh Kudus memimpin. Kalian lihat ya. Kelihatan nggak sih? Terbalik ya? Enggak, benar. Benar ya? Oke. Jadi kan sebenarnya Bible Class ini bisa ada ya karena Tuhan ingatkan aku lanjutin katekisasinya si Agus ya. Nah, cuma kata Tuhan jangan cuma Agus gitu ya. Sebenarnya banyak anak-anakmu yang sebenarnya suka gitu, rindu, haus gitu loh. Maksudnya entah yang udah Kristen bertahun-tahun ataupun yang baru gitu ya untuk belajar. Nah, sebenarnya hari ini kalau sesuai dengan gilirannya topiknya tuh ini, kehidupan bergereja. Ya, jadi pentingnya komunitas gitu loh. Lihat lewat Santo Tuhan membawa kita ke arah ini. Ya, jadi yang aku mau bilang adalah kita nih semua adalah tidak ada yang terlalu bisa kuat dan hebat gitu. Jadi semua yang kalian lakukan, hal-hal kecil sekalipun di dalam grup ya, di dalam sel grup, di dalam grup besar, itu benar-benar jadi berkat buat kita semua. Ya, amin ya. Ya. Amin. Ya, jadi setiap kesaksian kalian bahkan jawab amin gitu ya di grup ya. Kalian jawab oke, ya, kalian kasih emoticon gitu ya. Itu semua adalah kalian sedang membangun komunitas ini gitu. Ya. Dan memang di Indonesia ini sangat disayangkan banyak sekali gereja jalan-jalan. Ya, ini benar-benar aku dapati bedanya sama di Taiwan. Ya. Jadi di Taiwan itu sama sekali nggak ada orang yang mengidolakan pendeta yang mana. Malah sebaliknya gereja lain mengidolakan pendeta itu, tapi dia juga gimana ya, sama-sama belajar gitu. Nah, jadi tapi ya tentu saja karena mungkin kita juga orangnya sangat banyak gitu ya. Bukan berarti aku membandingkan Taiwan lebih baik dari Indonesia, tetapi aku rindu banget gitu ya. Setiap daripada kita tidak menjadi anggota gereja jalan-jalan ya, tapi kalian semua sudah sangat terbukti sih komitmennya gitu ya. Biarkan Tuhan terus jaga dan keselamatan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar ya. Ada upah yang menanti ya, itu semua perlu
teman-teman menguatkan kita. Ya, bilang sama kiri kananmu, aku tidak bisa sendiri. Aku tidak bisa sendiri. Kemarin aku sangat terharu sih, di hari Senin malam kan biasanya saya gupuri doa ya, Ci ya. Terus waktu itu Ci Jenny karena hari pertama ngantor, ya jadi mungkin apalagi mall baru buka, gini pasti pusing banget. Terus aku juga agak tadinya menanti gitu, Ci Jenny malam ini ada doa nggak ya gitu kan. Totonya Ci Jenny bilang, aduh sorry ya, aku nih baru balik ke rumah gitu loh, belum sempat mandi, belum apa, maksudnya kita hari ini nggak doa dulu ya gitu kan. Pas abis dia ngomong begitu, padahal biasanya jarang ada yang komen kan, tapi abis Ci Jenny ngomong begitu langsung pada komen, oh oke Ci, oh oke Ci, oh oke Ci, oh oke Ci. Terus gue tuh pas gue melihat, gue bisa membaca sih, mungkin Ci Jenny bilang, oh ternyata kalian semua lagi online ya, gitu. Maksudnya, ternyata kalian semua lagi online ya gitu loh. Jadi, aku merasa lucunya, maksudnya aku gimana ya, aku susah ngomongin, tapi Ci Jenny langsung bilang, atau kalian mau tunggu gue bentar gitu ya, maksudnya aku kalau mau, kita mulai gitu loh. Ternyata mereka jadi beneran doa gitu loh, padahal mungkin Ci Jenny udah teler banget kali ya, maksudnya udah capek banget, baru pulang, ngantor lagi gitu ya. Jadi, ya aku merasa, gimana ya, kekuatan komunitas itu bener-bener lebih dari yang kalian bisa bayangkan gitu ya. Kadang-kadang maksudnya sebagai ketua kita merasa, Angel ini ketua misalnya, wah pokoknya aku harus kuatin si Yenling, aku harus kuatin Elina, aku harus kuatin Agus gitu, aku harus kuatin Ci Jenny, harus gitu loh, harus jadi orang paling kuat gitu ya dalam grup ini gitu. Tapi maksudnya seringkali Tuhan itu malah tidak seperti itu gitu loh, malah sebaliknya anak-anak yang menguatkan orang tuanya. Ya seperti kalau lihat anak-anak kita, oh mereka bisa henkwai, bisa apa, itu cuma tingkah laku seperti itu aja sudah cukup menguatkan orang tua gitu ya. Jadi aku merasa hargai persekutuan di mana Tuhan tempatkan kita, ya, dan biar kita jadi berkat lebih lagi. Amin. Amin. Ya. Ci Jenny. Saya tambah sedikit yang kamu bilang. Saya kan bilang kayaknya saya nggak malam ini nggak doa karena saya berdoa. Iya. Tapi begitu saya udah ketik itu, Roh Kudus bilang, maksudnya mereka membutuhkan kamu, saat ini kamu yang membutuhkan mereka, sampai saya kaget gitu. Jadi saya buru-buru mandi, terus sambil kalau gitu tunggu saya, butuh saat ini gitu. Saya butuh oleh teman-teman semua. Jadi bukan berarti ketua itu ketua sel group yang selalu ini gitu. Iya, betul. Juga gitu. Iya, benar. Makanya luar biasa. Sisi semuanya. Thank you ya, kita sudahi karena udah 8:53 juga. Ya, bilang sampai ke kananmu, thank you buat waktunya. Thank you. Thank you untuk waktunya. Oke, jadi mungkin next topic ya kita bisa, jadi gini, aku juga nggak mau terlalu mati banget gitu ya, pokoknya mesti ngomongin A, B gitu ya. Tapi kayaknya aku kantong mungkin next 2 minggu lagi, kita akan juga bahas masalah mengampuni ya, karena aku merasa ini juga hubungan dengan kehidupan bergereja ya. Jadi aku juga minta terus sama Tuhan biar teman-teman bisa kita saling tukar pikiran ya, nggak cuma maksudnya dengar satu pihak dari aku gitu ya, tapi teman-teman kalau dalam waktu 2 minggu ini kalian punya bahan-bahan artikel atau dengar khotbah mengenai mengampuni yang menurut kalian bagus, kalian nggak usah sharing ke aku, nggak apa ya, tapi kalian bisa dengerin ya, jadi seperti masuk ke gudang dulu, nanti pas 2 minggu lagi kita ketemu, kita bisa bahas soal pengampunan, oke? Soal mengampuni ya, oke? Kita tolong siapa ya, oke, boleh minta, oke, Agus Iksan boleh tutup dalam doa. Lu jangan, Ci. Ayo. Kalahkan intimidasi itu. Ya, tutup aja dalam doa. Ayo, pasti bisa. Jangan. Masih gemeter, Ci. Nanti suruh Ci Yenling aja lah. Ci Yenling. Masal grup. Ketuanya. Tapi Iksan berarti next ya. Nextnya. Oke, nextnya tutup doa ya. Oke, silakan Link. Ya itulah jadi ketua itu susahnya.
Heaven duduk dulu, Heaven. Mami doa, Heaven. Yuk kita sama-sama berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk waktu yang Kau berikan buat kami Tuhan. Amin. Untuk bisa belajar bersama-sama tentang kebenaran Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap benih yang ditabur Tuhan di dalam hati kami Tuhan itu akan bertumbuh Tuhan. Kami akan saksi-saksi-Mu Tuhan di luar sana Tuhan. Kami ucap syukur untuk Angel Tuhan yang benar-benar menyediakan waktunya Tuhan untuk membimbing kami dan mengajar kami Tuhan. Engkau berkati Angel Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia rencanakan Tuhan, Engkau yang sempurnakan ya Bapa. Amin. Terima kasih. Berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan, untuk Cik Jenny Tuhan, untuk yang bekerja untuk setiap bisnis Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih, Tuhan. Engkau sedang in control Tuhan. Engkau yang kontrol segala sesuatu Tuhan. Amen. Kami percaya Tuhan, seperti janji-Mu Tuhan, seperti fajar Tuhan, Engkau benar-benar Tuhan akan memberikan kami jalan keluar Tuhan. Ajarkan kami bersandar penuh kepadamu Tuhan. Amin. Kami juga rindu untuk teman-teman kami yang belum sempat Tuhan mengikuti Bible class ini Tuhan. Kami percaya Tuhan suatu hari Tuhan mereka bisa join kami bisa belajar bersama-sama mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami akan istirahat. Amin. Ya benar Yesus. Kami, sehingga istirahat ketika kami istirahat Tuhan Engkau yang memberkati kami ya Bapa. Amin. Yesus, semuanya kami tutup dalam nama Tuhan Yesus Allah kami. Amin. 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 Kita foto bentar ya. 1, 2, 3. Yeay. Oke, sudah. Oke, Siesie. Sudah, Kak Ci. Oke, Bye-bye. Thank you. Aku tutup ya. Ya, Ito. Enggak. Tadi mau ngomong ngobrol sama Ci Jenny, udahlah. Udah lu telepon dia sendiri ya. Oke, bye-bye.